seorang anak ketika keinginannya konsisten dipertahankan, itu dapat menjadi magnet, dapat menarik berbagai hal yang diinginkan itu terwujud. Nah, itulah salah satu contoh kekuatan pikiran. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bugar. Beberapa hari yang lalu saya sudah memposting video. Teman-teman bisa melihat di gambarnya. Video yang saya beri judul "Hebatnya Kekuatan Pikiran Anak-anak untuk Menarik Berbagai Hal yang Diinginkan". Video itu berisi pengalaman dua orang anak saya mendapatkan sepeda yang diimpi-impikan. Nah, setelah video itu saya posting di Facebook, berbagai tanggapan dan komen muncul dari penonton yang menyaksikan video itu. Salah seorang ibu dari Ciamis, Jawa Barat mengatakan, pengalaman yang dialami oleh anak saya tidak jauh beda dengan pengalaman anaknya mendapatkan sepeda yang benar-benar diinginkan. Dia bercerita di kolom komentar. Nah, ibu mengatakan anaknya kepingin sekali memiliki sepeda. Oleh karena itu, hampir di setiap malam sebelum tidur melihat foto sepeda di marketplace Shopee gitu. Jadi sambil dia membayangkan dia akan memiliki sepeda yang diimpikan itu. Nah, tentu saja orang tuanya juga tidak langsung bisa membelikan sepeda yang diinginkan anaknya itu, karena dia merasa harga yang tertera di marketplace itu lumayan mahal gitu. Oleh karena itu dia akan berusaha untuk menabung untuk bisa membelikan anaknya. Setiap malam sebelum dia tidur, anaknya itu melihat foto sepeda di Shopee itu. Dan apa yang terjadi, beberapa hari setelah itu tiba-tiba saudaranya menelpon dan dia mengatakan ekspedisi akan datang ke rumahnya. Saudaranya itu membelikan anaknya sepeda, dan itu persis sama dengan apa yang sering dilihat di fotonya di Shopee itu. Nah, itu salah satu contoh kekuatan pikiran anak kecil dalam meraih apa yang diinginkan. Nah, penonton lain juga memberikan testimoni yang sama walaupun bentuk yang berbeda. Seorang ibu dari Yogyakarta menceritakan di kolom komentar di bawah video yang saya posting itu, mengatakan anaknya kepingin sekali memelihara kucing di rumahnya. Dan itu berapa kali diungkapkan kepada ibu dan bapaknya. Tidak lama setelah itu apa yang terjadi, ternyata seekor kucing bersama dua orang anaknya datang ke rumahnya. Tiba-tiba datang ke rumahnya, dan itu sekarang kucing itu dipelihara oleh anaknya di rumah. Nah, dua kasus itu bisa menjadi gambaran bahwa seorang anak ketika keinginannya konsisten dipertahankan, itu dapat menjadi magnet, dapat menarik berbagai hal yang diinginkan itu terwujud. Nah, itulah salah satu contoh kekuatan pikiran. Dan hal yang serupa juga dialami oleh anak saya ketika hampir setiap hari merengek meminta supaya dibelikan sepeda gitu. Mulai dari anak saya yang paling besar namanya Ula, dan yang kedua namanya A'la. Dan
apa yang terjadi, dan ternyata setelah beberapa minggu dia mengidam-idamkan sepeda, neneknya membelikan sepeda. Dan bukan kami tidak mau membelikan, tetapi kami juga sedang memprioritaskan penggunaan keuangan untuk hal yang lebih penting gitu. Nah, pengalaman-pengalaman itu bisa menjadi pelajaran betapa kekuatan pikiran anak-anak itu dapat menarik, bisa menjadi magnet gitu. Dalam istilah lain disebut, disitulah hukum law of attraction, hukum tarik menarik itu bekerja gitu. Nah, masalah cepat atau lama proses itu terwujud itu hanyalah proses gitu. Tapi Tuhan selalu mempunyai cara untuk memberikan atau mewujudkan apa yang diinginkan oleh seorang anak itu. Nah, disitulah salah satu perbedaan kekuatan pikiran anak-anak dengan pikiran orang dewasa, yang dimana pikiran anak-anak itu tidak banyak dipenuhi oleh mental block. Mental block itu adalah kondisi pikiran, kondisi emosi yang memblok atau mengkat, membuat kita ragu untuk meraih apa-apa yang kita inginkan. Dan anak-anak itu kan tidak peduli dia. Jadi dia tidak peduli, tidak mau tahu orang tuanya punya uang, orang tuanya tidak punya uang, orang tuanya sedang kesusahan dan sebagainya, dia tidak peduli. Dia hanya ingin supaya apa yang diinginkan itu bisa dipenuhi. Itu yang ada di pikiran anak-anak, khususnya pada usia anak-anak 3 tahun sampai 7 tahun itu. Itulah masa-masa prima kekuatan pikirannya anak-anak itu. Di situ sangat dahsyat karena belum dimasuki oleh pikiran-pikiran yang memblok berbagai keinginannya itu. Pikiran-pikiran yang membatasi, misalkan pikiran-pikiran yang kritis, pikiran-pikiran yang khawatir, takut, dan lain sebagainya itu. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana melatih kekuatan pikiran anak-anak sehingga apa yang diinginkan, apa yang diraih itu diketahui oleh orang tua. Dan menurut saya ini sangat penting, sangat vital diketahui oleh orang tua agar sadar, agar tidak membatasi apa yang diinginkan oleh anak-anaknya. Nah, menurut saya yang pertama dilakukan adalah orang tua harus memahami pentingnya kekuatan pikiran, karena bagaimanapun juga kekuatan pikiran itu adalah salah satu aset yang dimiliki, salah satu ciri yang menjadikan manusia itu sebagai makhluk yang istimewa. Kalau tidak ada pikiran, maka apalah jadi kita seperti ibarat patung yang berjalan begitu. Nah, pertama, untuk melatih kekuatan pikiran anak-anak itu adalah ikuti saja kemauannya. Jangan mengkat atau membatasi apa yang diinginkan. Didukung dan disupport saja apa yang diinginkan, apa yang dimimpi-mimpikan oleh anak itu. Asalkan itu positif, orang tua harus mensupport gitu. Jangan sampai seorang anak baru menginginkan sesuatu, kemudian orang tuanya sudah mengkat, memotong, bahkan menakut-nakuti anaknya
bahwa itu sesuatu yang mustahil atau tidak mungkin dilakukan, apalagi dengan kondisi mereka saat ini. Jadi yang pertama, orang tua harus mendukung dan mensupport anaknya bahwa apa yang diinginkan itu sangat mungkin akan terrealisasi. Jadi anak-anak harus dibiasakan untuk berpikir positif, berpikir optimis bahwa apa yang disampaikan, apa yang diinginkan itu suatu saat akan bisa dia raih. Gitu. Kondisi hari ini kedepannya bisa berubah gitu. Kita jangan membebani anak-anak dengan kondisi kita saat ini. Itu salah satunya yang pertama. Terus yang kedua menurut saya untuk melatih kekuatan pikiran anak-anak itu adalah membiasakan di anak untuk membayangkan atau memvisualisasikan apa-apa saja yang diinginkan itu. Caranya kita bisa berdialog, melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang kiranya memancing dia untuk berimajinasi atau semangat meraih apa yang diinginkan. Itu misalkan adik nanti kalau besar mau jadi apa gitu. Adik nanti kalau besar itu ingin memiliki apa, ingin sekolah di mana, ingin berwisata di mana, ingin berkarya apa dan sebagainya. Nah itu anak kecil itu biasanya kalau dipancing itu dia akan berimajinasi, akan membayangkan apa yang diinginkan, dan tentunya di sanalah peran orang tua juga untuk memberikan informasi, mengedukasi anak supaya apa yang dibayangkan itu sesuai dengan real yang baik gitu, yang positif gitu. Artinya memberikan informasi kepada mereka supaya kalau kita ingin ini yang harus bisa dilakukan, kalau kita ingin meraih ini yang bisa dilakukan dan sebagainya. Nah itu hal-hal yang bisa mensupport dan mensugesti anak-anak supaya dia tidak takut berimajinasi, tidak takut bermimpi, dan memvisualisasikan apa yang diinginkan. Semakin jelas visualisasi yang digambarkan di pikirannya, maka semakin cepat itu akan terrealisasi. Disitulah hukum pikiran itu. Nah dan yang ketiga menurut saya, orang tua juga mesti memberikan support. Ini hasil dari kolaborasi, dari kedekatan dan dialog dengan anak itu adalah bagaimana menumbuhkan keyakinan kepada anak-anaknya supaya yakin bahwa apa-apa yang diinginkan itu suatu saat akan ia raih gitu. Nah lagi-lagi keyakinan itu juga nanti akan saling mendukung dengan pikiran yang positif, kemudian visualisasi yang jelas, dan tentu saja itu akan semakin memperkaya imajinasi anak-anak untuk meraih apa yang diinginkan. Nah disitulah kedekatan orang tua untuk bisa berdiskusi, berdialog, bahkan curhat kepada anak-anaknya. Dari itu waktu yang paling tepat itu adalah waktu sebelum tidur gitu, atau sebelum istirahat. Begitu beberapa tips dari saya untuk melatih kekuatan berpikir anak-anak agar pikirannya juga bisa menarik hal-hal yang positif, karena hukum pikiran mengatakan bahwa apa yang kita pikirkan atau apa yang yakin bisa kita raih akan bisa kita raih. Jadi disitulah hukum law of attraction itu, hukum tarik menarik itu membantu mewujudkan apa yang kita inginkan. Pada usia 3-7 tahun, di situ banyak sekali keinginan dan permintaan anak.
mau ini mau itu, dan selalu ingin dipenuhi. Tetapi pada usia itu pikiran bawah sadar anak itu relatif optimal itu. Karena itu apa yang diinginkan itu selalu ada jalan untuk meraihnya. Kalau dia benar-benar konsisten menginginkan sesuatu, dan pikirannya juga tidak banyak dikotori oleh mental block yang bisa menghambat atau menjadi penghalang terpenuhinya berbagai hal yang diinginkan itu. Jadi dia polos saja, minta ini dan itu positif sebenarnya bagi tumbuh kembang anak. Demikian teman-teman, semoga sharing ini memberikan manfaat kepada banyak orang. Silahkan bantu subscribe, like, dan komen apa hal-hal yang perlu ditanyakan. Insya Allah nanti akan kita, kalau ada waktu nanti kita akan buat videonya. Terima kasih atas perhatiannya dan kesediaannya menonton video ini sampai selesai. Sampai bertemu pada video-video yang lain yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.